10 tahun lebih ya gitu, udah mencoba segala sesuatunya. I was like, aduh ini apa lagi, ntar gue suruh kurangin makan, capek banget gitu ya. Pernah saya sukanya karena kenapa Lighthouse, ternyata mereka itu programnya Lighthouse itu very compact ya. Pertama saya dikasih tes dulu. Jadi waktu saya dikasih tes, hasil dari tes itu saya itu giver ternyata. Saya jadi ngerasa bahwa oh this is what's different with Lighthouse gitu. Yang berbeda dengan slimming center lainnya. Lighthouse saya pertama kali ketemu Dr. Grace ya di salah satu women international seminars. Terus beliau menawarkan mau apa enggak. Saya tadinya agak-agak skeptis honestly karena 10 tahun lebih ya gitu, udah mencoba segala sesuatunya. I was like, aduh ini apa lagi, ntar gue suruh kurangin makan, capek banget gitu ya. Pernah waktu lagi saya takut gendut, saya mau coba untuk nggak suntik kurus gitu ya. Saya pergi saya dapat endorsement dari salah satu perusahaan fitness, which is keren banget. Saya dapat berapa jam PT gitu. Saya bilangin sama PT-nya, mas pokoknya ya, saya disuruh olahraga apa aja saya nurut deh, tapi jangan suruh saya ngurangin makan ya. Begitu masuk di Lighthouse yang, aduh makanannya diatur. Gimana ya, awal-awalnya psychologically nih, psikologis gitu ya. Begitu tahu bakal makanan diatur, saya udah kayaknya bakal gagal nih. Tapi as a psychologist saya udah tahu kalau saya udah memasuki sesuatu dengan ini negatif, saya pasti akan gagal lah, iya kan? It's like self-fulfilling prophecy, so I cannot do that. Akhirnya saya bilang gini, oke, tenang. Terus akhirnya saya melakukan yang namanya intrapersonal talk gitu. Saya ngobrol sama diri saya sendiri gitu ya. It sounds like crazy but it's true. Jadi saya selalu melakukan kok apa yang saya ceramahkan gitu, saya sarankan pada orang lain. So saya tenang, saya duduk dulu, saya bilang tenang. Kenapa panik gitu ya? What you afraid of? Saya tanya sama diri saya. Saya bilang, terus nanti kalau kita lagi stres, kita capek, kita makan, kita nggak boleh lagi dong ini. Ya kita tetap boleh makan pasti. Nggak mungkin nggak boleh makan. Cuma mungkin makanannya diganti. Yang penting kita akan tetap kenyang kok. I'm sure kita akan baik-baik aja. Gimana kalau coba dulu? Nah begitu badan saya udah tenang, saya juga jadi relax kan. Kalau nggak saya tense gitu. Tahu bahwa waduh bakal nggak boleh makan. Karena saya juga nggak mau gagal gitu ya. Saya egonya agak gede juga gitu. Saya nggak mau gagal. Dalam konseling aja saya suka bilang sama klien saya, yuk kita terapkan tujuan dari konseling ini apa supaya nggak gagal. Karena saya jarang gagal gitu ya. Maksudnya dalam ini kepada klien saya. Nah ketika saya juga mau mengambil program ini gitu ya, saya kan juga nggak mau gagal gitu kan, because this is for my body gitu. Jadi akhirnya ya udah saya coba, saya nggak nyesel sih karena begitu nyoba baru masuk saya dikasih tes semacam MBTI test gitu ya. Karena biasa lah, karena udah biasa memberikan tes ini. Jadi ketika saya dites, ini tesnya MBTI nih, asik. Akhirnya biasanya ngebacain orang, sekarang dibacain ya, gitu. Dan ini saya bawa nih tesnya dan saya sukanya. Karena kenapa Lighthouse, ternyata mereka itu programnya Lighthouse itu very compact ya. Pertama saya dikasih tes dulu. Jadi waktu saya dikasih tes kepribadian gitu ya, hasil dari tes itu saya itu giver ternyata gitu. Jadi di sini tuh saya dapat tes DNA juga gitu. Tes DNA ini membantu saya untuk lebih memahami apa sih yang sensitif sehingga membuat tubuh saya itu menggemuk atau mengkurus. Jadi apa makanan saya, jadi selama ini kadang-kadang saya lagi zamannya keto diet, saya ikut keto, ternyata it doesn't works. Saya pernah ya, sampai siksa banget diri saya. 2 minggu saya makan nggak pakai garam, saya malah gaining weight. Bayangin, udah makan susah, saya rela gitu ya, saya sanggup sampai sejauh itu. Sampai saya bilang ke tubuh saya, nih loh, kita udah coba segala macam. Ayo deh coba ini. Kenapa? Karena ini satu ada tesnya. Begitu masuk ke MBTI-nya, dikasih tahu saya bentuknya seperti apa. Lalu ada metabolic report gitu, di mana saya dikasih tahu ada tes DNA-nya. Jadi the DNA cannot lie kan. Jadi dia ngasih tahu dan saya harus ternyata low fat diet. Selama ini
Saya pikir saya udah pernah nggak makan nasi selama 1 bulan, biasa-biasa aja, badannya nggak naik tapi juga nggak turun, stres kan. Jadi ternyata saya memang harus low fat diet gitu. Jadi kalau saya tidak melakukan ini juga dikasih berapa kalorinya, dan awalnya menghitung kalori itu agak-agak gitu ya. Tapi lama-lama ada yang paling saya suka, dokter sama ahli gizinya itu ngasih tahu yang simple buat saya sesuai dengan personality saya. Pertama saya bilang ini, saya nggak punya pembantu di rumah ya. Saya selalu kalau pergi on the rush, make up aja di mobil gitu ya. Semua ini saya kayak begini nih di mobil gitu kan, I don't have time. Terus dia akan ngasih tahu, dan saya nggak bisa tuh masukin makanan ke rantang ini itu pagi-pagi, aduh mati deh, senewan deh gitu. Kalau misalnya meeting, saya juga biasanya oke, ada makanan tersedia apa. Akhirnya mereka menyiapkan program yang benar-benar cocok banget sama saya. Kayak misalnya gini aja Mbak Zoya, daripada Mbak Zoya mesti ngitung, aduh my god ini ayam berapa kalori ya, ini berapa kalori. Saya makin senewan. Akhirnya dia bilang, Mbak pokoknya lo harus ada sayur deh Mbak, gitu Mbak, makan sayur segini. Terus nanti kalau misalnya udah makan paha ayamnya 1 aja Mbak gitu. Atau kalau mau makan steaknya bagi 2 gitu. Saya pikir oh iya ya, itu jadi praktis kan. Dan saya juga nggak malu kalau lagi meeting sama klien, steaknya dibagi 2, ini kayak begini. Jadi Lighthouse itu ngasih solusi, bukan memaksakan kayak kebanyakan tempat di mana nggak bisa, lo harus ngurangin ini. Kan saya juga ada tempat yang waktu itu saya diet, terus dibilang harus makannya tuh begini-begini. Kata harus itu, aduh saya langsung jiwa rebel saya meronta di sana. Hah, gue disuruh-suruh, capek banget gini hidup gue. Tapi kalau di Lighthouse enggak gitu, dia tanya dulu gitu, kegiatan saya sehari-hari apa, itu detail banget loh dokternya nanya. Dan dari dokter ke ahli gizi itu semuanya tuh berkesinambungan, padahal ruangannya berbeda. Saya udah mikir tadi, ini si ahli gizinya nggak denger apa yang gue omongin sama dokter, ntar dia ngomongnya lain lagi, pegel. Ternyata enggak gitu, mereka udah berkesinambungan gitu, tahu semua. Dan mereka semua punya catatan ini, punya catatan DNA saya gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang, aduh kalau ini kayak saya nggak sanggup deh gitu, they will think something else gitu for me. Itu yang aku suka. Dan di sini di Lighthouse ada dikasih tahu apakah saya punya gluten sensitivity, apakah saya punya lactose intolerant, metabolic rate saya seperti apa. Baru saya tahu ternyata cara makan saya yang seenaknya saya nggak sakit mah kecuali lagi stres, jarang sekali. Saya pikir saya kan nggak pernah sakit mah, berarti saya nggak pernah punya masalah dengan pola makan. Pola makan saya bermasalah banget. Saya selalu makan sebangunnya saya. Kalau saya lagi ada kerjaan pagi, ya saya breakfast. Tapi kalau saya lagi nggak ada kerjaan, saya tahu saya bisa nonton sampai pagi, sampai jam 5 baru saya tidur. Nanti saya bangun jam 11 gitu ya. Terus saya biasanya nyantai-nyantai dulu, saya tenang-tenang, saya main sama anjing saya, baru jam 2 saya makan gitu. Ternyata tubuh saya jadinya menyimpan lemak. Jadi kalau misalnya saya makan, itu lemaknya lebih banyak disimpan karena dia udah tahu nih, tubuh saya udah tahu nih orang random nih. Jadi kalau dia makan, kita simpan dulu. Akhirnya lemak yang disimpan itu kebanyakan. Dan saya kan pada waktu saya lagi ini saya nggak bergerak gitu. Jadi itu membuat ternyata tubuh itu jadi membaca pola saya itu, jadi disimpan terus lemaknya karena dibaginya dikit-dikit. Biasanya orang yang normal, jadi apa yang dia simpen langsung dibagiin lagi, dibakar. Kalau di saya enggak, karena apa? Karena salah saya sendiri. Tubuh saya enggak mau saya kehabisan energi, makanya dia menyimpan lemak kebanyakan. Dan I was like, oh my god, itu tuh saya kayak stunning gitu, kayak darn, it's so right. Saya harus merubah pola saya, bukan cuma makanan yang saya asup, saya mesti merubah jam tidur saya. Saya mesti tidur kayak orang normal, kecuali jet lag gitu. Saya mesti lebih aware terhadap apa yang saya kunyah, karena saya biasa apapun on the go gitu ya. Dan saya kalau makan tuh cepet-cepet karena harus ada satu dengan yang lain. Dan ini yang sedang dalam perjuangan. Saya biasanya makan sambil nonton TV atau misalnya sambil mendengarkan audiobook. Saya harus mulai makan hanya untuk makan gitu, bukan sambil melakukan sesuatu. Kalau nggak, saya nggak aware gitu. Ini masih saya perjuangan sih, bayangkan 44 tahun ya melakukan kebiasaan ini, terus sekarang harus dirubah. Tapi the good thing, I feel so good about myself gitu ya. Perubahannya nggak pernah enak, dan dalam psikologi saya tahu perubahan itu baru bisa berpengaruh setelah 21 hari gitu ya. Jadi saya sudah mencoba ini dari sekitar bulan terus setelah saya ulang tahun September. Jadi akhir September itu saya mencoba itu.
sampai November. Semua di bulan Desember gagal karena Christmas dan segala macam, it's so festive. Tapi saya tetap dikasih, dibilang ya udah nggak apa-apa, ada kayak obat semacam itu penahan lapar dan segala macam untuk pesta dan penghancur lemak, itu masih dibantu gitu ya. Tapi lama-lama akhirnya Januari tubuh saya pulih lagi gitu ya. Dia udah mulai ngikutin patternnya lagi gitu. Kayaknya sebenarnya kalau saya andai kata ya, saya mau mulai lebih awal, kalau nggak punya banyak ketakutan, waduh ntar dilarang gitu, saya paling malas ke larang-larang gitu. Ternyata nggak semenakutkan yang saya kira gitu ya. Yang tadinya saya pikir aduh mesti ngukur kalori, ya ternyata otomatis aja tuh lama-lama. Memang badan saya nggak secepat turun kalau disuntik kurus dan sebagainya gitu, tapi ternyata kalau misalnya seminggu setengah kilo, 1 kilo itu oke kok gitu. Dan yang penting gimana caranya bertahan, jangan naik. Dan kalau buat saya ukurannya jangan sampai kalau saya naik tangga itu ngos-ngosan gitu. There must be something wrong gitu ya. Kira-kira sih itu yang bisa yang saya dapetin dari Lighthouse. Biasanya kalau slimming lainnya dokter nanya mau berat badan berapa, ditanya penyakitnya apa, terus saya udah kayak orang hipokondria ya. Semua slimming center kayaknya di Jakarta udah saya datengin. Dokter nanya berapa, terus ingin berat badan berapa, terus ya gitu ya riwayat sedikit gitu ya, and that's it gitu. Tapi nggak pernah saya dilakukan psychological test. DNA test ini baru pertama kali gitu. Terus kalau perawatan yang lainnya ya relatif mungkin hampir sama ya gitu. Tapi psychological test ini, begitu DNA test ini juga kalau buat saya sih itu penting banget, karena yang saya tahu secara psikologis hambatan terbesar untuk bisa punya berat badan ideal itu adalah faktor psikologis sih. Ngontrol diri. Saya tahu nih namanya kontrol diri, tapi yang mesti saya kontrol itu core-nya yang mana saya nggak pernah cari tahu gitu. Jadi saya seneng waktu lagi dikasih tes, apa sih tesnya itu waktu itu MBTI, hasilnya saya itu ternyata adalah giver. Jadi ternyata sebagai seorang giver, saya itu ya mungkin itu occupational hazard juga kali ya, saya terbiasa memberikan sesuatu gitu dalam pekerjaan saya. Jadi sebagai orang yang, jadi ada karakter analysis, jangan sedih di sini tuh. Jadi ada karakter analysis, jadi kecenderungan karakter saya ini juga ada dibacain di sini, gitu. Di karakter ini ternyata tantangan saya adalah mempertahankan antusiasme setiap saat, gitu. Jadi gimana supaya saya nggak bosen, gimana saya mengatur strategi. Dan di sini juga dikasih tahu gimana supaya saya nggak cepet give in ketika sesuatu udah mulai ribet. Jadi nih gini, tuh, as a giver ya itu dikasih tahu ternyata kunci suksesnya apa dulu gitu. Ternyata kunci suksesnya adalah antusias, karena saya orangnya tuh kan very enthusiastic gitu. I always put my heart in everything I do. Saya bisa jadi seksolog juga. Saya orang psikologi, padahal kan anak IPS. Saya belajar seksologi itu di Udayana. Udayana itu saya lulus S1 S2 dari UI. Psikologi itu kan ilmunya IPS ya gitu. Saya bisa belajar ke Udayana, ya pusat studi seksologi yang which is itu di bawah Fakultas Kedokteran IPA. Ya, mana ada anak IPS belajar IPA, itu kan bisa ya, masa sih gini saya nggak bisa kan gitu ya kira-kira. Saya selalu bilang begitu ke diri saya sendiri loh gitu kan. Saya bilang ini ayolah gitu kan, ada banyak hal besar yang udah kamu lalui dalam hidup kamu, kalau ini adalah yang dibutuhkan untuk tubuh kamu gitu, merasa dicintai, why you not doing it gitu. Jadi kalau saya udah mulai antusiasme, udah mulai aduh gimana dong, Natal makan enak-enak nih gitu, makin gak halal makin enak, berat sekali hidup ini gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling saya suka, dokter juga bilang gini, udah deh Mbak Zoya jangan ditahan-tahan, tapi kita ini aja, what you like, apa yang Mbak Zoya suka, kita bikinin. Nah jadi yang saya suka dan yang sehat itu dikasih kesempatan. Jadi kayak misalnya gini, makan bener ya Mbak, makan bener 5 hari. Nanti Mbak mau makan apa aja 2 hari ini terserah. Orang biasanya kan cheatingnya sehari, saya dikasih cheating 2 hari dalam seminggu gitu. And it's on your terms. Jadi begitu dia memberikan power itu kembali kepada saya nggak merasa disuruh-suruh gitu. Itu yang
paling beda gitu ya, karena selama ini hanya ditanya mau berat badannya berapa dan udah gitu ya, saya nggak pernah ditanyain tentang motivasi saya, what make me good, what do I like. Saya nggak pernah tahu antusiasme saya seberapa besar, karakter wise ketika saya merasa punya kontrol lagi dalam kesehatan saya jadi ngerasa bahwa oh this is what's different with Lighthouse gitu, yang berbeda dengan slimming center lainnya gitu. Ternyata diperhatikan karakter wise juga yang menurut saya sih paling besar ya pengaruhnya terhadap kesehatan kita gitu. Yang paling suka itu sebenarnya ngomong sama dokter gitu ya. Jadi saya biasanya nggak pernah punya kesempatan ini. Jadi apapun yang saya rasain di setiap treatment gitu, saya dikasih mengkomunikasikan apa yang saya rasain. Misalnya saya coba light wave, saya coba lipoburn, saya coba ini, even pill yang saya minum pun itu saya bisa diskusiin. Dan ini yang membuat saya tenang gitu ya. Karena saya ini orang yang udah biasa apa-apa tuh maunya cepet gitu ya. Saya on the go, I always on the go, tek dulu gitu. Nah kali ini saya disuruh berproses gitu ya. Enjoy your process, enjoy losing weight, enjoy your food gitu ya. Be more mindful. It was like wow gitu ya. Nah kalau saya mau berproses tapi saya nggak diizinkan bicara gitu, saya nggak diizinkan mengkomunikasikan semua proses yang saya alami, kayaknya bakal lebih susah gitu. Things that I like about Lighthouse, saya dikasih memprosesnya bareng-bareng. Karena saya orangnya kan very ini ya extrovert gitu, jadi saya senang memproses itu dengan berbicara gitu. Dan saya diizinkan berbicara sama dokternya, dokternya sabar banget, oh my god. Kayaknya memang benar mesti cari dokternya. Jadi dokternya akan nanya, oh gini ya mbak, jadi dia menanyakan juga how do I feel tentang obat ini, terus bagaimana hasilnya gitu ya. Ketika perasaan saya semangat, obatnya kok nggak bekerja seperti ekspektasi gitu. Oh ternyata apa yang salah, dan kita dicari tahu sama-sama tanpa saya merasa dipojokkan gitu ya, tanpa saya merasa kayaknya gini aja kok nggak bisa gitu loh. Situ kan psikolog kan suka ada gitu ya, ini enggak gitu yang kayak oh gini mbak, coba kita cari sama-sama. Jadi kita kayak berdua kayak detektif gitu ya, sama-sama mencari tahu. Buat saya itu proses yang paling membantu saya untuk bisa memproses semua ini gitu ya, memproses berat badan saya, memproses bagaimana saya jadi lebih sehat gitu ya. Membuat saya juga lebih tenang, terutama kalau misalnya di tengah-tengah proses itu, of course tetap aja bilang saya gendut. Bandingin saya sama saya 15 tahun lalu, tahun 2012 gitu ya misalnya, atau 10 tahun lalu pas saya lagi di TV, lagi wah langsing-langsingnya, ya berat sekali hidup ini gitu. Nah kadang-kadang kayak gitu-gitu ketika saya diizinkan untuk ngobrol sama dokternya, saya tahu bahwa hey Zoya, ini cuma proses, nggak apa-apa gitu. Ingat ya, goalnya itu masih ada di sini gitu. Goalnya itu bukan apa yang orang lain katakan tentang kamu, tapi apa yang sedang kita lakukan sekarang gitu. Saya selalu dibawa balik lagi ke momen itu, dan buat saya psychologically it's really matters. Dan saya paling suka proses itu sih, dokternya. Saya kalau ngomongin self love itu berarti saya ngelihatnya manusia itu secara keseluruhan ya, secara komprehensif. Karena hampir nggak mungkin kalau saya mau ngomongin self love and self care, so what kalau saya kurus gitu ya. Let's say saya mencapai berat badan saya, berat badan ideal saya 55 misalnya ya, 55 sampai 60 kata dokter. 55 dan 60 itu adalah berat badan ideal saya. Oke kalau saya sampai ke situ, tapi ketika saya mencapai berat badan ini, tapi satu saya mengacuhkan kesehatan saya, bisa aja sampai ke situ gitu tanpa saya berproses gitu ya. Saya punya berat badan 55 sampai 60 tapi saya jadi orang yang ignorance gitu ya. Saya kayaknya susah ya kalau misalnya kita mau ngomong self love tapi kita nggak melakukan yang terbaik yang benar-benar dibutuhin sama tubuh gitu ya.
Kalau Abraham Maslow juga berbicara mengenai aktualisasi diri. Kalau saya melihat self love itu adalah proses aktualisasi diri saya sebagai manusia. Bagaimana saya mencintai diri saya bukan hanya dari berat badan saya aja, tapi saya harus mencintai diri saya dengan memproses yang terbaik buat diri saya, emotionally, physically, mentally gitu. Jadi buat saya self love itu tiga-tiganya harus berkesinambungan. Pertama, saya harus bahagia karena saya tahu saya sudah memperjuangkan yang terbaik buat tubuh saya, itu self love buat saya. Kedua, saya memaafkan hal-hal yang sudah saya lakukan dan ternyata tidak baik buat tubuh saya. Seperti juga ketika kalau dalam perasaan saya misalnya dalam berproses ketika saya mencintai, dicintai gitu ya, menikah, perceraian, jatuh cinta, patah hati gitu. Itu adalah semua proses yang juga menjadikan saya seperti saya apa adanya. Jadi self love adalah proses fisik, proses mental, ya demikian juga proses jiwa saya gitu, dimana saya memberikan yang terbaik gitu ya, tubuh jiwa raga saya gitu. Ketika saya sudah melakukan ini yang terbaik, apapun hasilnya dilihat orang lain gitu ya, yang penting kan kita kan nggak bisa ngebohongin diri sendiri gitu. Jadi buat saya self love itu adalah awareness saya setiap hari untuk memberikan yang terbaik buat tubuh saya gitu, buat jiwa saya, buat mental saya. Selama saya melakukan ini, I give all the love that I need. I'm sure I'm gonna be okay. And most importantly, saya menurut Abraham Maslow berarti saya sudah mampu atau semakin dekat menjadi orang yang bisa mengaktualisasi dirinya gitu, menjadi orang yang mampu mencintai dirinya adalah orang yang mampu mencintai orang lain. That's what important. Say no obesity with Lighthouse, your slim right expert.